إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin sidang jemaah azan ya Allah yang jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Ar-Rauf ini, yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita selaku jamaah atau orang-orang yang mengamalkan masjid ini senantiasa diberikan kemuliaan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, khatibul wasiat kepada pribadi khatib dan jemaah sekalian agar kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 62 sampai 63 telah mengklaim bahwasanya orang-orang yang bertakwa mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah adalah mereka yang tidak pernah dihinggapi oleh rasa sedih oleh sebab sesuatu yang luput daripada urusan dunia, dan mereka yang tidak pernah dihinggapi rasa takut terhadap masa depan yang akan dihadapi. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin besar takwa kita kepada Allah, semakin besar peluang kita menjadi bagian daripada wali-wali atau kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan kedudukan yang sangat mulia dan derajat yang tinggi yang bisa dicapai oleh seorang manusia. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah ini insyaallah khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema kabar gembira bagi orang yang punya hutang. Masya Allah. Hutang merupakan bagian daripada problematika kehidupan manusia. Maksudnya siapapun yang hidup di dunia ini pasti ada masa-masa di mana dia jatuh pada masalah hutang. Karena pasti akan ada kondisi di mana kita melarat, dalam kondisi terdesak, butuh bantuan pertolongan dari orang lain, dan di antaranya adalah hutang. Dan bagi siapa yang terlanjur terjerumus pada hutang, maka di sana ada kabar gembira yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, selagi hutang itu dijalani dengan cara yang sehat dan dengan cara yang jujur. Dan kita, seberapa besar pun hutang itu, seberapa banyak pun hutang itu, seorang yang beriman wajib optimis bahwa dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Dan sikap optimis itu sangat dipuji dan dicintai di dalam agama ini. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan derajat yang sahih, Nabi SAW bersabda, la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu. Tidak ada penyakit yang menular kecuali atas izin Allah. Tidak boleh seseorang menganggap sial dirinya sendiri oleh sebab sesuatu, entah itu menganggap sial oleh waktu-waktu tertentu atau kejadian-kejadian tertentu. Maka seorang yang beriman tidak boleh menganggap dirinya sial. Wa yu'jibuni al-fa'lu, dan aku kagum terhadap sikap optimis, kata Nabi SAW. Jadi sikap optimis adalah sikap yang sangat dikagumi oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan ini wajib dimiliki oleh setiap mukmin dalam kondisi keadaan apapun. Dia wajib untuk
selalu optimis karena dia punya Allah Subhanahu wa taala tempatnya bersandar dan bergantung, termasuk di dalam masalah hutang. Sebesar sebanyak apapun hutang, optimislah Allah akan membantu melunaskannya selagi kita berhutang dengan cara yang sehat dan dengan cara yang jujur. Bukan untuk gaya-gayaan. Karena tidak sedikit orang hutang sana sini hanya untuk dianggap kaya. Hutang sana beli rumah, wah orang kaya. Hutang sana beli mobil, wih keren. Bukan ini. Tetapi orang yang berhutang karena memang dia dalam kondisi terdesak, maka orang yang seperti ini akan ditolong dan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia bisa melunasi hutangnya. Dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengisahkan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid fa idza huwa bi rajulin yuqalu lahu Abu Umamah. Faqala ya Abu Umamah, ma li araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri berkisah, suatu hari Rasulullah memasuki masjid. Ketika orang-orang sibuk pada bekerja, ada satu orang di masjid sedang duduk-duduk, termenung, sedang sedih dia, sedang terpukul oleh masalah beban hidup yang dia alami. Jadi orang-orang pada bekerja, dia nongkrong di masjid, lagi merenung, bersedih atas kondisi hidupnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, namanya Abu Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah. Wahai Abu Umamah, kenapa saya melihat engkau duduk-duduk di masjid pada waktu bukan waktu sholat? Orang-orang sibuk bekerja, kamu ngapain di masjid? Ini bukan waktunya sholat. Ini waktunya orang-orang bekerja mencari nafkah. Kata Abu Umamah apa? Ya Rasulullah, humumul lazimatni wa duyuni. Ya Rasulullah, aku sedang dilanda kegundahan, kegelisahan. Aku sedang terlilit hutang yang banyak ya Rasulullah. Masya Allah. Ternyata masalah hutang sudah ada sejak zaman dahulu dan pernah dialami oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Umamah, sampai kondisinya dia itu sampai merenung, tidak mau kemana lagi, mau berlari, kepada siapa lagi dia mau minta tolong, sampai kemudian dia datang ke masjid. Akhirnya dikasih solusi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW, ya Abu Umamah, ala u'allimuka kalimat idza qultahunna adhaballahu anka hammak wa qada anka dainak. Wahai Abu Umamah, maukah engkau aku ajarkan kalimat-kalimat doa apabila kamu membacanya, maka Allah akan menghilangkan kegundahan, kegelisahanmu, dan Allah akan lunaskan semua hutangmu. Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, kata Abu Umamah. Qala, maka Nabi SAW bersabda, qul idza asbahta wa amsayta. Wahai Abu Umamah, apabila kamu masuki waktu pagi dan masuki waktu sore, bacalah doa ini. Artinya doa ini dibaca rutin setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu dari sikap malas dan juga sikap tidak berdaya. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepadamu dari sikap pengecut dan juga sifat kikir. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan dalam riwayat yang lain, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa ghalabatir rijal, dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tindakan semena-mena orang lain. Masya Allah. Qala fa fa'altu dzalik, maka Abu Umamah mengatakan, aku kemudian rajin membaca doa ini. Fa adhaballahu anni humumi wa qada anni duyuni, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan doaku, kegundahan, kegelisahanku hilang, dan Allah kemudian menolongku melunasi hutang-hutangku. Masya Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh seseorang yang dia punya hutang yang banyak. Anna Aliyan ja'ahu mukatib faqala laqad aziztu an kitabati fa'inni. Wahai Ali,
aku ini sudah dalam kondisi tidak berdaya, sudah tidak punya apa-apa lagi, sedangkan aku punya hutang yang banyak, tolonglah aku. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan kepadanya, ala u'allimuka kalimat allamanihinna Rasulullah SAW, walau kana dainuka misla jabal sirrin laqad anka dainuk. Maukah engkau aku ajarkan satu doa, apabila engkau mengucapkannya, dan doa ini pernah diajarkan oleh Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melunaskan hutangmu meskipun hutangmu itu sebesar gunung Mesir, gunung yang sangat besar. Dan doa ini lebih pendek daripada yang tadi. Allahumma qfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal sehingga aku tidak terlunta-lunta mencarinya dengan cara yang haram. Masya Allah, ini doa yang sangat penting sekali. Allahumma qfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal sehingga aku tidak terlunta-lunta mencarinya dengan cara yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan karuniakanlah kekayaan kepadaku sehingga aku tidak bergantung kepada orang lain selain kepada dirimu. Masya Allah. Maka ini adalah dua doa yang sangat agung sekali, yang wajib untuk dibaca bagi orang-orang yang sedang dilanda hutang. Karena doa ini mengajarkan bagaimana supaya kita menggantungkan segala permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk masalah hutang kita curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menolong dan membantu kita di dalam melunasi hutang-hutang kita. Dan Nabi SAW bersabda, memberikan kabar gembiranya dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW qala, man akhadha amwalan nas yuridu ada'ahu addahu Allahu anhu. Barang siapa yang berhutang kepada manusia dan dia jujur ingin melunasinya, membayarnya, maka Allah akan menolongnya di dalam melunasi hutang-hutangnya. Wa man arada itlafahu atlafahu Allah. Tetapi siapa yang berhutang kepada manusia, dia tidak jujur membawa lari uang hutang tersebut, Allah akan hancurkan hidupnya. Wa iyadzubillah. Hati-hati kalau kita berhutang sama orang, harus jujur. Kita kejar kemanapun orang itu pergi, karena kita punya hutang kepada dia, kita bayar sampai lunas. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan orang-orang yang punya hutang dan dia tidak mau membayarnya. Wa iyadzubillah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hutang merupakan masalah yang sangat penting sekali dalam masalah kehidupan ini, dan seseorang boleh berhutang ketika dia dalam kondisi terdesak, dan dia juga kemudian dianjurkan untuk banyak membaca doa yang tadi Khatib telah sampaikan. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Khatib membuka di dalam kitab-kitab hadis masalah hutang ini. Ternyata Khatib dapati ada beberapa sahabat yang ternyata hobi dan gemar berhutang. Ketika ditanya alasannya, Masya Allah, sangat unik sekali. Jadi dia jadikan hutang ini sebagai sarana ibadahnya, taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang imannya level tinggi, dia akan selalu mencari cara supaya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan jalan berhutang. Yaitu adalah Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhu, yaitu ponakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak sepupunya yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu ma'ad da'il hatta yaqdi dainah. Jadi Abdullah bin Ja'far ini pernah mendengar Rasulullah bersabda, Allah akan senantiasa membersamai orang yang punya hutang sampai dia bisa melunasi hutangnya. Masya Allah. Ja'far bin Abi Thalib ketika mendengar hadis ini, dia termotivasi untuk bisa selalu bersama Allah. Kemudian jalannya dengan apa? Dia hampir selalu punya hutang dalam hidupnya. Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Fakana Abdullah bin Ja'far yaqulu li khazinihi idhhab fakhudh li bidainin fa inni akrahu an abita lailatan illa wa kana Allahu ma'i. Masya Allah. Hei pekerjaku, keluarlah dari rumah ini, carilah pinjaman hutang.
Karena sesungguhnya aku tidak suka melalui waktu malam kecuali aku ingin Allah bersamaku. Dan aku mendengar Nabi bersabda, Allah bersama orang yang punya hutang. Masya Allah. Jadi cara berpikir Abdullah bin Ja'far sungguh sangat luar biasa. Jadi dia jadikan jalan hutang itu sebagai sarana dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan supaya dia bisa mendapat kedudukan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia punya hutang. Maka demikianlah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin berhutang maka harus ada mindset seperti ini. Kalau memang kondisinya terdesak kita hutang dan kita tanamkan mindset ini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersamai kita sampai kita bisa melunasi hutang-hutang tersebut. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah khutbah pertama yang bisa disampaikan oleh khatib. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita di dalam setiap masalah-masalah kita. Masa pandemi corona masih ada saat ini, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkannya. Kemudian juga ada masalah-masalah lain barangkali yang sedang kita jalani, termasuk masalah hutang barangkali, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk melunasinya. Dan ada juga sebagian orang-orang yang curhat kepada kami bahwasanya sedang tidak punya pekerjaan, minta didoakan untuk dapat pekerjaan. Maka kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang tidak punya pekerjaan dikaruniai pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan yang halal yang mana penghasilannya bisa mencukupi kebutuhannya dan keluarganya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang pertama khatib telah menyampaikan tentang kabar gembira bagi orang-orang yang punya hutang, bahwasanya dia hendaknya selalu optimis. Dia bisa membayar hutangnya selagi memang dia berhutang dengan cara yang sehat dan dengan niat yang jujur ingin membalikan hutangnya, niat yang jujur ingin melunasi hutangnya, maka Allah akan menolongnya dan akan membersamainya sampai dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Namun di sisi lain, di khutbah yang kedua ini tidak fair rasanya jikalau kita hanya memberikan kabar gembira saja tanpa memberikan kabar buruknya, bahwasanya di balik hutang juga ada kabar buruknya. Apalagi kalau hutang itu mengandung riba, waliyadzubillah, maka wajib bertaubat sebelum kemudian mengharapkan pertolongan dari Allah supaya bisa melunasinya. Nabi SAW bersabda, "Ar-riba sab'una huban aisaruha ayyakihar rajul ummah." Dosa riba itu memiliki 70 tingkatan, dan tingkatan yang paling rendah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Waliyadzubillah. Bayangkan betapa besar dosa riba itu. Sampai-sampai digambarkan dosanya adalah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Kalau kita mendengar berita si fulan berzina dengan fulana, kita merasa jijik, ya Allah, waliyadzubillah. Lalu bagaimana kalau dikatakan si fulan berzina dengan ibu kandungnya sendiri? Allahu Akbar. Reaksi kita tentu lebih besar lagi. Maka seperti itulah gambaran dosa riba yang paling ringan, yaitu seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Waliyadzubillah. Maka kita wajib bertaubat apabila kemudian kita pernah berhutang dan hutang itu mengandung riba, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kemudian mengharapkan pertolongan dari Allah untuk bisa melunasinya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi di khutbah yang kedua ini, kita yang belum punya hutang, maka jangan sekali-kali membuka pintu hutang. Tapi kalau yang sudah punya hutang, optimis bisa melunasinya. Kalau yang belum punya hutang, jangan sekali-kali membuka pintu hutang. Nabi SAW bersabda, "La tukhifu anfusakum ba'da amniha." Janganlah kalian meneror diri kalian sendiri setelah diri kalian berada dalam kondisi yang aman, damai, tentram. Masya Allah. Kalau wamadaka ya Rasulullah, apa yang dimaksud meneror diri sendiri itu ya Rasulullah? Qala ad-dainu, yaitu hutang. Lihatlah, orang sebelum punya hutang dia hidupnya damai, aman, tentram. Tapi kalau sudah punya hutang, maka hidupnya akan berubah, tidak akan pernah merasakan kedamaian. Maka Nabi SAW sampai menggambarkan hutang itu diibaratkan seperti teror yang meneror orang yang punya hutang. Dan
Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, seorang khalifah yang 2 tahun memimpin kaum muslimin dengan adil, sampai-sampai sejarah Islam mencatat ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin kaum muslimin selama 2 tahun, sampai-sampai tidak ada orang miskin yang menerima zakat. Karena apa? Semuanya sudah rata kebutuhannya terpenuhi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Sampai orang mau zakat itu bingung, dia mau bayar zakat kemana? Karena tidak ada lagi orang yang perlu menerima zakat. Karena semuanya sudah terpenuhi kebutuhannya. Dan Umar bin Abdul Aziz mengajarkan kepada rakyatnya, masyarakatnya, usikum ala tudayinu. Aku wasiatkan kepada kalian masyarakatku, jangan berhutang. Wa illa bistum al-aba'a. Meskipun kalian dalam kondisi yang susah, yang sulit, fa innahu dhulun bin nahari wa hamun bil lail fad'uhu taslam. Tinggalkanlah hutang, karena dia adalah kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Tinggalkanlah hutang, niscaya kalian akan selamat. Masya Allah. Dan tidak hanya itu, masalah hutang ini sampai akan dibawa kelak di akhirat. Orang yang sudah di depan mata pintu surga, tapi dia punya hutang, maka dia akan tertahan untuk masuk surga. Nabi SAW bersabda, "Yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain." Orang yang mati syahid, semua dosanya diampuni dan dia dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali hutang. Apabila dia punya hutang, maka dia terhalang untuk masuk surga oleh sebab hutangnya sampai dia bisa melunasinya. Dan di akhirat tidak ada uang yang bisa kita bayarkan untuk melunasi hutang, maka pahala-pahala kebaikan kita akan diambil untuk melunasi hutang kita. Waliyahulillah. Dan Nabi SAW, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, demi ingin mengajarkan pentingnya menjaga diri supaya tidak bermudah-mudah berhutang kalau bukan dalam kondisi yang darurat, yang mendesak. Nabi pernah enggan mensolati mayat orang yang punya hutang. Masya Allah. Abu Qatadah bercerita, utiya Nabi SAW birajulin minal ansar linsalla alaih. Nabi SAW pernah didatangkan satu jenazah untuk disolatkan. Kemudian Nabi SAW berkata, sallu ala sahibikum fa inna alaihi dain. Aku tidak mau mensolatinya. Solatkanlah sahabat kalian ini, dia punya hutang. Aku tidak mau mensolatinya. Abu Qatadah kemudian maju, ya Rasulullah, alayya qadahu. Ya Rasulullah, aku yang akan membayar melunasi hutangnya. Masya Allah. Abu Qatadah ingin menyelamatkan saudaranya ini, jenazah ini. Aku, ya Rasulullah, yang akan melunasi hutangnya. Tidak berhenti di situ. Rasulullah pengen penegasan dari Abu Qatadah. Bil wafa, kamu akan membayar lunas sampai tuntas. Bil wafa ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, saya akan membayarnya sampai tuntas ya Rasulullah. Fasalla alaihi. Maka Nabi kemudian mensolati jenazah tersebut. Masya Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah khutbah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini, bahwasanya bagi kita yang punya hutang, hendaknya senantiasa bersikap optimis bahwa Allah akan melunasi hutang-hutang kita. Dan bagi kita yang belum punya hutang, jangan sekali-kali membuka pintu hutang, karena tadi yang disampaikan, dia adalah teror, dia adalah kehinaan, kegelisahan, dan juga kelak akan menjadi penghalang kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qarib mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma aslih dhata bainana wa aslih baina qulubina wa ihdina subul salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fahisha ma dhahara minha wa badan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha maduna wa hatta yadhqa lana bi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal bukhli wal jubn wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.